Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih as-sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdih as-syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihibzi namusiddin amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib kita membuka kitab tasawuf dan kitab fikih. Dan alhamdulillah malam ini kita membuka fikih. Dan ini lanjutan fikih kita sejak sebelum Ramadan dan dibuka masa pasca new normal ini ya. Jadi ini kitab fikih Al-Mughni wa Syarhul Kabir juz yang kedua halaman 127. Halaman 127 tentang ma yanwi bi taslim. Apakah mengucap salam itu perlu ada niat enggak? Yang dimaksud salam sholat ya. Jadi tidak ada niat. Namun ada pendapat ulama mengatakan kalau niat, kalau mengucap salam yang terakhir dari sholat itu pakai niat. Ini sebatas keilmuan saja, tapi mayoritas ulama kita khususnya madzhab Imam Syafi'i enggak perlu ya. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baiti ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ashaddina wa li muallimina wa li masayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف الشيخ الإمام العلامة ابن قدامة ويلي الشرح الكبير للشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي ونفعنا بهم والمسلمين بهما وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله يا رب العالمين. Ya Allah ya Tuhan, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis fikih ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin. Anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Halaman 127 ya. Fasalnya halaman 126. Wa yanwi bisalamihi al-khuruj minas shalah. Dan berniat ketika mengucap salam keluar daripada salat. Maksudnya salam terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi sebelum mengucap salam itu ada niat. Ini pendapat. Tapi sekedar
menambah keilmuan saja ya. Tidak untuk kita pakai. Jadi sebenarnya sholat itu satu kesatuan. Ketika kita sudah niat dari awal, maka niat itu sudah sampai di akhir. Nggak perlu lagi ada niat yang kedua. Ya. Tapi ini sebatas pengetahuan bahwasanya ulama fikih itu ada yang mengharuskan ketika mengucap salam dia memakai niat. Qala ba'du ashabina, berkata sebahagian sahabat kami, maksudnya ada pendapat sedikit daripada kalangan mazhab Ahmad bin Hanbal, yanwi bitaslimatain ma'an al-khuruj minas salah. Fa inna wa ma'adzalika ar-raddu ala al-malakain wa ala man khalfahu wa in kana imaman aw ala al-iman aw ala al-imam aw ala al-imami wa man ma'ahu in kana ma'muman fala ba's. Nassun alaihi Ahmad. Sebahagian pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal ketika mengucap dua salam yang pertama dan kedua katanya itu memakai niat. Ini sebagian pendapat aja. Itu pun pendapat di kalangan mazhab Ahmad bin Hanbal. Karena niatnya gini, niat sholat itu tujuannya apa? Katanya ma'adzari ar-raddu 'alal malakain. Kita mengucap salam itu untuk dua malaikat. Tapi kalau jumhur ulama sudah pernah kita jabarkan ya. Doa salam kita itu pertama kalau imam untuk makmum. Ya. Untuk makmum, untuk kedua malaikat. Kemudian untuk jin Islam yang kita nggak nampak, yang dia ikut sholat dengan kita. Jadi kita doakan. Jadi mendoakan jin nggak apa-apa, jin yang soleh sama. Nah, kalau mazhab Ahmad bin Hanbal pendekatannya hanya kepada dua malaikat, Raqib dan Atid. Maaf, menurut mereka bukan hanya dua malaikat, tapi wa ala man khalf, termasuk orang yang di belakang, makmum ya, makmum. In kana imaman, kalau dia jadi imam. Jadi kalau imam niatnya untuk makmum dan kedua malaikat. Ditambah lagi kalau menurut jumhur ulama termasuk jin Islam. Wa yanfi salami ar-raddu 'ala al-imam lima ruya maaf. Aw 'ala al-imam wa man ma'ahu in kana ma'muman fala ba's. Maka tidak mengapa begitu juga makmum. Makmum ucap salam itu untuk siapa? Untuk imam, walaupun dia menoleh ke kanan ya. Untuk imam dulu mengucap salamnya. Jadi menjawab salam itu adalah untuk imam dulu. Dan ulama juga menambahkan lagi untuk kaum muslimin. Tapi diutamakan kalau imam doanya untuk makmum, kedua malaikat, jin Islam, kaum muslimin 4. Kalau makmum untuk imam, untuk kedua malaikat, baru untuk kaum muslimin, jemaah semuanya yang ada di situ. Jemaah kaum muslimin 4. Itu ya. Faqala, dia mengatakan yusallimu fi shalah wa yanfi salami ar-raddu 'ala al-imam. Katanya kenapa mesti salam itu di dalam salat dan dia berniat ketika mengucapkan salam sebagai jawaban daripada imam mengucap salam atau salam daripada makmum juga. Kenapa harus pakai niat? Sebagaimana lima ruya Muslim, ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim an Jabir yang bersumber dari Jabir bin Samrah qala kunna idza shallaina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kunna idza sallimna assalamu alaikum. Kami
apabila salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami itu ketika mengucapkan salam, assalamualaikum, ke kanan, assalamualaikum, fanazara ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah melihat kepada kami, faqala, dia mengatakan, ma sya'nakum tashirun bi aidikum ka'annaha atnabu khair syams, idza salima ahadukum falyaltafit ila sahibihi wala yawma ibiyadih. Jadi ketika kamu mengucap salam itu adalah memberikan isyarat bahwasannya kedua tangan kamu itu seolah-olah seperti condongnya matahari. Maka apabila kamu mengucapkan salam, maka yaltafit, palingkanlah wajahmu kepada temanmu, gitu ya. Jangan sampai kita tidak memalingkannya. Jadi ulama yang mengatakan bahwasannya kita mengucap salam ke kanan dan ke kiri itu tujuannya untuk sahabat kita, untuk orang-orang yang terdekat dari kita. Wa fil lafzin, kemudian ada teks hadis yang berikutnya, innama yakfi ahadukum ayyadha'a yadahu ala fakhdhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Jadi cukuplah salah seorang di antara kamu letakkan tangan di atas paha. Jadi tangan nggak boleh berubah ya, tetap di paha. Kemudian mengucap salam kepada saudaranya yang kanan yang kiri. Nah, ini hadis ingin menerangkan bahwasanya niat salam itu memang untuk orang yang di kanan kita ya, untuk sahabat kita, untuk yang di kanan maupun yang di kiri. Nah, ini hadis secara umum. Tadi sudah kita jelaskan, kita ulang. Salam tadi doanya untuk, kalau imam untuk makmum ya, untuk kedua malaikat, kemudian jin Islam atau kaum muslimin. Kalau makmum doanya untuk imam, kedua malaikat dan sahabat kita yang kanan. Jadi hadis sahih ini bahwasanya Rasulullah memberikan isyarat salam itu doa untuk sesama kita ya. Wa ruwiya Abu Dawud qala amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nuradda 'ala al-imam wa ayusallima ba'duna 'ala ba'din. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab alal imam, salamnya imam, dan kami mengucapkan salam sesama kami. Jadi ucapan salam imam itu kita jawab juga dengan salam. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan ya. Ini hadisnya, ini dalilnya yang menyatakan bahwasannya doa salam itu untuk itu ya. Wa hadza yudallu ala annahu yusannu ayyan wa bisalami ala man ma'ahu minal musallin wa huwa madhhab Syafi'i wa Abi Hanifah. Dan ini dalil hadis-hadis ini bahwasannya menunjukkan disunnahkannya berniat ketika mengucap salam yang ditujukan untuk orang-orang yang bersamanya dari orang-orang yang mengikuti sholatnya. Dan inilah menurut pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Karena niatnya doa, karena salam itu adalah doa, maka disunnahkan berniat. Nah, tapi bukan, sekali lagi bukan niat salam ya, tapi niat mendoakan. Jadi ngucap salam itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan ada sampai di benak kita nggak ada niat doa. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, makruh saja. Artinya doa kita itu memang kita niatkan, tujukan untuk siapa tadi? Yang kita sebut tadi ya.
Itu yang dimaksud ya. Jadi bukan niat keluar dari sholat. Nah, sebagaimana pendapat yang pertama tadi. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, niat itu bukan ketika keluar sholat. Jadi keluar sholat nggak perlu niat lagi, nggak perlu lagi ada niat salam untuk membatalkan sholat. Bisa pak? Ya. Terucap tidak? Enggak. Kalau niat itu kan niat itu belum pernah terucap. Niat semua di hati. Baik berwudu, mandi wajib, tawaf, haji, yang namanya niat, bersedekah, zakat. Jadi kalau zakat itu lafaz saja itu. Kalau niatnya tetap di dalam hati. Jadi lafaz akad baru pakai lafaz. Nah, cuman disunahkan, sudah pernah kita kaji ya, mayoritas ulama. Tapi di luar sholat, atau ketika mau sholat itu disunahkan melafazkannya. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin ma'muman atau imaman ya. Tapi kalau ketika ngucap salam jangan lagi. Ketika sebelum salam sengaja aku mendoakan temanku yang kanan, temanku yang jangan ya, jangan lagi. Kalau itu nggak boleh. Jadi yang disunahkan melafazkan niat itu sebelum kita beribadah. Itu dia. Waqala Abu Hafs bin Al-Muslim, berkata Abu Hafs bin Muslim min ashabina. Abu Hafs ini adalah di antara mazhab Ahmad bin Hanbal. Yanwi bil ula al-khuruj min as-salah. Jadi kata menurut pendapat Hafs bin Muslim ini, katanya berniat ketika yang pertama keluar dari pada salat. Assalamualaikum. Yang masuk pertama itu adalah salam pertama. Ini cukup ilmu ya. Sekali lagi jangan salah paham. Jangan sampai kalimat saya yang salah itu yang diingat. Saya sering begitu. Asal mau bikin perbandingan, yang salahnya diingat. Yang betulnya enggak. Ini bukan berarti salah. Artinya pendapat yang lemah gitu. Yang tidak diamalkan oleh para ulama. Wa yani bi thaniyatis salam 'alal hifdzah wal ma'mumain in kana imaman. Kemudian ke kiri gitu juga, ngucap salam yang kedua katanya berniat dia. Jadi keluar dari sholat itu berniat. Jadi memulai sholat dengan niat dan menutup sholat, membatalkan sholat dengan niat. Ini menurut pendapat yang lemah gitu ya. Cukup menambah ilmu sama kita. Baik dia jadi makmum ataupun jadi imam. Waradu 'alal imam wal hifdzah in kana ma'muman. Begitu juga kalau makmumnya menjawab daripada salah imam dan imam mengucapkan salam, sama seperti itu juga. Wa qala Ibnu Hamid, berkata Ibnu Hamid, inna wa dzalika fi salam ma'a niyatil khuruj min as-salat fa hal tubtalu salatuh. Lantas Ibnu Hamid mengeluarkan pertanyaan, jika berniat kita ketika mengucapkan salam bersama niatnya kita keluar dari sholat, batal nggak sholatnya? Nah, kan jadi masalah lagi kan? Jadi masalah jadinya. Masa dia berniat ketika masih sholat untuk keluar batal, berniat untuk membatalkan. Jadi kalau kita dalam sholat ya hati-hati ya. Ketika kita dalam sholat hati-hati. Apabila hati kita sudah membatalkan, batal pak. Walaupun di tengah sholat. Makanya ini jadi masalah jadinya. Makanya nggak boleh sebenarnya niat ketika membatalkan, ketika mengucap salam. Karena kalau sudah kita niatkan niat batal ketika sebelum mengucap salam, tidak sah sholatnya semuanya. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i ya, dan jumhur ulama. Contoh, bapak sholat nih, Allahu Akbar, sholat zuhur di rumah. Sebelumnya bapak udah janji nih sama teman, tunggu-tunggu teman nggak datang. Sholat dulu lah, sholat Allahu Akbar. Tengah sholat bapak berniat, nanti kalau datang aku batalkanlah sholat. Batal sholat ya. Jadi nggak boleh ada dua niat dalam sholat. Ketika dia sholat, nanti kalau datang Pak Parta ke rumah aku batalkanlah sholat. Nggak boleh, batal sholat ya. Itu contoh ya. Nah, makanya nggak boleh ada dua niat dalam sholat. Tapi kalau tiba-tiba ketika kita sholat anak kita lari ke pasar, itu boleh dibatalin. Tapi jangan kita pasang niat duluan.
aku sholat lah, nanti anak saya tiba-tiba yang umur 2 tahun, 3 tahun jalan ke jalan ku batalin. Jangan. Allahu Akbar. Nanti ku batalin lah kalau anak aku keluar. Jangan. Sholat saja. Jangan ada 2 niat. Itu ya. Dan membatalkan sholat dengan sengaja haram. Tanpa doruri ya, tanpa sebab doruri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pas baca bismillah, tengoknya bola. Enak juga nih gitu ya kan. Pas mau bola itu kan, batalkan dulu, pergi dia. Nonton bola dulu dia. Ini haram ya. La tubtilu a'malakum, kata Allah. Tak boleh kamu batalkan amal ibadah kamu. Jadi bukan hanya sholat, apa saja. Kita sudah niat bersedekah, kita sudah bersedekah ini, kita batalin, nggak boleh. Tapi kalau belum, makruh saja. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kalau sudah kita sedekahi, kita batalin. Dikasihnya kayak dulu kan di masa-masa kampanye kan. Masa kampanye kan banyak itu. Ngasih jalan, ngasih tanah, ngasih kuburan. Tahu-tahu yang dikasih lubang kuburan, keluarganya nggak mau milih dia. Dituntutnya lagi, korek kuburan keluarga Anda sini, karena Anda nggak milih saya. Lalu udah diwakafkannya, sedekahkannya. Ini besar kali dosanya ini. Ada nggak? Ada kan? Ada. Sampai dikorek lagi mayit keluarganya, menangis-nangis dia. Sudah ditanam dikorek karena dia nggak terima keluarga yang mewakafkan tadi kepada keluarga. Ternyata keluarga yang diwakafkan tanah tadi itu tidak memilih dia dalam pilkada atau pemilihan DPR itu ya, DPR. Jadi nggak boleh ya dalam Islam, meskipun sama orang tak berakidah. Jangan berarti kita nganggap enteng perkara itu dan tak berkah. Itu dia ya, nggak boleh. Sedangkan ria saja nggak boleh, apalagi sampai kita membatalkan. Ria saja kita tidak boleh. Termasuk sholat sunat, kalau kita sedang sholat sunat atau wajiblah di rumah, kemudian orang tua manggil atau apa, nah itu perlu kita batalkan. Tengok panggilannya, iya. Makanya pakai isyarat Allahu Akbar. Tapi jangan ada niat, nanti kalau aku dipanggil orang tua aku baru batal, nggak sah, batal. Sholat saja Allahu Akbar. Kita lihat orang tua kita manggil, kita subhanallah gitu. Kita bikin 3 kali dipanggil lagi subhanallah. Atau kita kuatkan bacaan kita. Walaupun siang, sholat zuhur, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Biar tahu dia kata, ini nggak sholat, ini masa zuhur kuat suaranya, kata orang tua kita. Dipanggilnya lagi ya kan. Kita tengok kalau dipanggilannya itu sangat mendesak, batalin. Kalau sangat mendesak, uzur. Tapi kalau hanya manggil, suruh ngambil kue, ngambil minuman sebentar, nggak apa-apa, nggak usah dibatalin, sebentar aja. Takbirnya dikuatkan, Allahu Akbar, gitu. Jadi tahu dia. Tapi ada juga kan orang tua nggak paham dia kan, jeritnya juga lagi. Apalagi kalau sudah pikunnya kan, nggak peduli dia. Iya, kalau lagi sedang sakit, ya kita hanya lagi sholat kan, bisa. Iya, nggak boleh. Itu dia ya. Ada 2 katanya, apabila ada 2 pendapat. Alal wajhain. Wa sahih ma dzakarnahu fa in Ahmad rahimahullah qala fi riwayat Yaqub yusallimu lis-salah wa yanfi salami ar-raddu 'ala al-imam. Ruwaha. Jadi yang boleh sebagian pendapat mengatakan hanya menjawab niat untuk menjawab salam saja. Ruwaha Abu Bakar al-Khilal fi kitabih wa qala fi riwayat Ishaq bin Hani idza nawa bi taslim raddu 'ala al-hifzati ajza'u wa qala aidan yanbi salami al-khuruj min as-salah qila lahu fa in nawa al-malakain min khalfihi qala la ba'sa. Jadi yang diperbolehkan hanya niat kita untuk meniatkan doa ya, bukan niat keluar sholat. Ya, keluar sholat niat tidak boleh. Karena ketika dia sudah berniat mengeluarkan sholat sebelum salam, batal sholatnya. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Jadi yang boleh adalah meniatkan doa kita. Ketika sudah mengucap salam, assalamualaikum, kita niatkan untuk 2 malaikat, untuk teman-teman kita satu jemaah dan kaum muslimin dan termasuk jin Islam. Ya, fa inna wa al malakain man khalfahu.
Jadi dia berniat untuk kedua malaikat dan orang-orang yang di belakangnya. Qala la ba'sa, tidak mengapa. Walau khuruj minas shalah nakhtar. Jadi keluar daripada salat itu adalah pilihan bagi kita. Wa qad dzakara min hadis ma yudallu ala masyru'iyyati dzalik wallahu a'lam. Itu yang telah kita sebutkan sebagaimana hadis sebelumnya yang diperbolehkan ya. Wallahu taala. Kita teruskan. Kita teruskan ya. Jadi udah selesai masalah salam ya. Kita sudah belajar sholat dari niat, cara, takbiratul ihram, letak tangan, semuanya udah. Tapi saya lihat masih banyak juga yang lupa. Kalau salam itu Pak Ustaz, ucapan itu bareng dengan kita nengok ke kanan ke kiri itu. Jadi ada dua dia. Jadi yusallim ala yamini, ketika dia sudah yaltafit ila yamin. Assalamualaikum warahmatullah, karena salamnya untuk ini ya, bukan ke kiblat. Itu ya. Ini udah selalu saya ulang-ulang. Jadi bagi pada saat menoleh Pak Ustaz. Iya, saya menoleh. Begitu juga ke kiri. Gitu ya. Jadi praktek sholat nanti boleh ditanya lagi, karena saya perhatikan masih banyak yang lupa. Terutama yang paling penting yang makruhnya besar, termasuk ketika sujud. Ketika sujud tangan itu tidak boleh di bawah kening, tidak boleh juga di atas. Jadi itu banyak hadisnya, di dalam kitab Muwatta juga pernah kita ajarkan. Jadi ini Pak, tempat tangan setentang dengan jabhat. Jangan di bawah, apalagi di atas. Udah itu jangan rapat begini. Terkecuali kalau kita berjemaah nggak apa-apa rapat. Tapi tetap tangan harus setentang dengan jabhat. Bisa paham ya? Mayoritas orang Indonesia cara sujudnya banyak yang salah. Itu makruhnya besar. Termasuk tangan, ini lutut nggak boleh begini di bawah. Ketika tahiyat ataupun tidak tahiyat, tidak boleh begini. Banyak yang makruh-makruh besar, ya, yang tidak boleh. Kita masuk sekarang terakhir. Ad-du'a wa dzikru aqibas salam. Doa zikir setelah habis sholat, apa hukumnya? Gitu ya. Ad-du'a wa dzikru aqibas salah, atau doa dan zikir setelah sholat, apa hukumnya? Kita kan zikir ini sekarang setiap habis sholat. Hukumnya itu apa? Ini biar tahu. Faslun, fasal, bab baru. Wa yustahabbu dzikrullah wa du'a aqibas salam, dan disunahkan berzikir kepada Allah dan berdoa setelah selesai mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau imam nggak boleh ngadap kiblat, yaj'alu ala yasari ilal mihrab, pipinya ke ilal makmum. Ya, sebagaimana yang biasa kita lakukan. Nanti di sini semua diterangkan. Pelan-pelan. Sunnah hukumnya ya. Jadi bukan bid'ah. Wa yustahabbu min dzalika ma warada bihil athar. Kenapa disunnahkan? Disunahkannya zikir dan doa setelah salat ini merujuk memang warid, ada di dalam hadis. Mithlun marwiya al-Mughirah. Contohnya apa? Sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah qala. Dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi duburi kulli salatin maktubah." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali habis melakukan salat wajib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah, hanya Dialah yang esa dan tidak ada yang bisa menserikatkannya. Artinya jangan ada sampai kita meminta kepada selain daripada Allah. Lahul mulku, baginya Allah adalah raja dari segala raja, wa lahul hamdu, dan baginya lah, hanya bagi Allah lah segala pujian. Jadi ketika kita nggak dipuji orang, jangan marah. Kayaknya hanya Allah yang punya maha terpuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dialah Allah yang maha
memiliki kemampuan terhadap segala sesuatu. Jadi jangan kita takut dengan siapapun. Jadi ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita mengalami beban, ketika kita dihina orang, ketika kita apa saja dalam hidup ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ditambah yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit itu dalam Al-Qur'an. Kalimat itu terdapat di dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis. Jadi boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah. Kemudian hadis itu disambung lagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya Allah ya Tuhan, tak ada yang mampu menghalangi ya Allah apabila telah Engkau anugerahkan kepadaku. Apa saja yang telah Engkau anugerahkan, tak ada bisa menghalangi. Mau seluruh dunia ini benci kita, kalau Allah cinta, tak ada yang bisa menghalangi. Mau seluruh RT RW negara ini menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki Allah, kalau sudah Allah yang kasih, tak ada yang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan tak ada yang mampu memberikan kita kalau sudah Allah yang cegah. Udah, kita ini brengsek, belangsak, buruk akhlak kita, dipuji-puji kita. Udah, kalau kata Allah tidak. Jadi jangan heran banyak pengusaha-pengusaha, pejabat tinggi negara dipuji itu ketika dia memberikan uang sama kita. Ketika dia mati dimaki-maki orang dan orang lupa. Jadi kalau sudah tak ada kata Allah yang mampu memberikan kita pujian, harta, kesenangan apa saja kalau Allah tak ridho. Jadi jangan pernah kita takut dihina orang. Itu makanya selalu dibaca dalam sholat. Setelah habis sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Kita teruskan materi bagaimana. Nah, ini wala radda itu dalam hadis lain ya. Dalam hadis lain. Di sini tidak ada itu. Wala yang faudal jadi minkal jad. Begitu juga tak ada yang mampu. Tak ada faedahnya kita berusaha sekuat apapun kalau Allah tak ridho. Tak ada sia-sia usaha kita. Dibantu orang kita, kiri kanan atas bawah, dikasih modal dan apa saja, kalau Allah tak ridho, miskin juga. Sebaran apapun usaha kita, kalau Allah tak ridho, itu makanya penting kita selalu apa saja pekerjaan yang kita lakukan harus ridho Allah. Jangan lupa salat. Jangan sampai ya Allah capek kali aku berusaha bisnis dan sebagainya, kita mengeluh. Makanya selalu kita sandarkan kepada Allah. Meskipun kita belum berhasil secara zahir, ketika kita menyandarkan kepada Allah, jihad juhud kita, jihad kita, kesungguhan kita di dalam berusaha perkara dunia dan perkara akhirat, Allah tinggikan itu martabat kita. Itu dia ya. Nah, itu makna daripada zikirnya. Muttafaqun alaih. Kemudian waqala Thauban, berkata Thauban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salat istaghfara thalathan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap habis salat dia istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Apakah boleh lebih? Boleh, ada. Cuman kan Rasulullah membuat 3 kali untuk orang-orang awam, seperti musola kita pinggir jalan. Kalau sempat 100 kali, Wak, di musola kita ini istighfar 100 kali, baru 1 kali udah lari orang. Ini ustaz nih, imam nih katanya, tak usahkan zikir, istighfarnya 100 kali, ditinggal orang. Nah, itu ya. Ada lebih dari ini Rasulullah nanti mengajar. Sama kayak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti hadis yang lain, hadis sahih, Rasulullah mengajarkan setiap habis salat subuh 100 kali. Tapi maksudnya di luar salat 100 kali. Ada 100 keburukan Allah angkat dalam satu hari itu. Dan 100 kebajikan akan Allah sematkan. 10 malaikat akan menjaga kita. Dan ketika hari itu orang yang mengamalkan tadi, tidak akan dia temukan kecuali kebaikan. Tidak dia temukan orang-orang kecuali membawa kebaikan untuk dirinya. Dan apabila orang lain menyantet buruk, menyantet atau setan atau jin yang berbuat buruk sama dia nggak bisa.
Jadi kalau ada anak kita, keluarga kita yang suka keserupan, amalkan ini. Itu hadis sahih. Cuma kalau saya jabarkan hadisnya panjang kali, kita udah bisa. Kita sekarang titik beratnya adalah sunnah zikir doa setelah salat. Setelah itu apa? Setelah Rasulullah 3 kali zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis satu. Ada hadis yang lain lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyana rabbana bis salam wa adkhilal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan, hanya Engkau lah ya Allah yang memberikan kedamaian. Dan hanya darimu lah ya Allah kedamaian itu. Hanya Engkau lah ya Allah tabarakta yang memberikan keberkahan. Apa yang dikatakan berkah? Ziyadah. Jadi kalau Allah sudah memberikan keberkahan sama kita, Pak, apa saja, pangkat kita paling rendah, jabatan kita paling rendah, pekerjaan kita paling rendah menurut mata manusia, ketika Allah anugerahkan keberkahan, martabat kita tinggi, Pak. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah berputus asa, tidak pernah stres, apalagi sampai gila. Kenapa? Karena kita tahu doa ini, ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung. Jadi ya. Qala al-Auza'i, kita teruskan, berkata Auza'i, yaqulu astaghfirullah astaghfirullah. Jadi al-Auza'i mengatakan, Rasulullah mengatakan astaghfirullah astaghfirullah 2 kali. Rawahu Muslim. Nah, ada hadis lagi mengatakan 2 kali. Udah. Wa qala Abu Hurairah, berkata pendapat Abu Hurairah mengatakan begini, ja'al fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Ada bersumber daripada Abu Hurairah, datang orang-orang fakir kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, "Dhahaba ahlud duthur minal amwal bidarajatil ula wa na'imul muqim." Datang orang-orang miskin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu ahlud duthur itu uangnya banyak, sudah banyak, soleh, derajat mereka tinggi. Derajat tinggi berarti pejabat ya, bangsawan. Wa na'imul muqim, mereka datang kemari ya Allah, mukim di sini, banyak kali uangnya, kaya mereka ya Rasulullah, sudah kaya, soleh. Yusalluna kama nusalli, mereka salat ya Rasulullah, kami juga salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Walahum fadlun amwaluhum, dan bagi mereka ya Allah, harta mereka itu jauh lebih memuliakan diri mereka ya Allah. Yuhajjuna biha wa ya'tamiruna wa yatasaddaqun, mereka berhaji, mereka umrah, mereka bersedekah ya Rasulullah. Faqala, kami cemburu ya Rasulullah. Orang miskin tadi cemburu. Kami sudah miskin ya Allah, nggak bisa sedekah. Kami hanya bisa sholat, kami bisa puasa. Sebagaimana mereka puasa, kami puasa. Kelebihannya mereka punya uang banyak ya Rasulullah. Dengan uang itu mereka bisa haji, bisa bersedekah dan segalanya, bisa umrah. Apa kata Rasulullah? Ala uhaddithukum bihadithin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikukum ahadun ba'dakum wa kuntum khairun min antum baina zahranihim illa man amila mithlah. Kata Rasulullah, mau aku ajarkan suatu amalan, di mana amalan ini kata Rasulullah, apabila kamu ambil, kamu tidak pernah tinggalkan, sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Udah, apabila amalan ini kamu amalkan, amalan ini akan lebih baik daripada kekayaan orang soleh. Ada orang soleh yang suka berzakat, suka bersedekah, haji, umroh dan sebagainya. Udah, amalan yang kamu lakukan ini wahai orang yang miskin, kata Rasulullah, bisa lebih baik daripada itu. Khairum min antum zahranihim. Kecuali kalau orang soleh itu mengamalkan seperti yang kamu amalkan. Apa itu? Tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Kata Rasulullah, kamu mengucapkan subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar setiap habis salat. Ya. Kalau kita habis salat
membaca ini, kata Rasulullah, martabatnya lebih tinggi daripada orang soleh yang bersedekah. Allah. Kecuali kata Rasulullah, kalau orang soleh itu melakukan sama seperti kamu. Itu dia. Itu dia. Udah, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti ada lagi pertanyaan. Apa hukumnya berzikir dengan suara kuat? Insya Allah akan sampai, kita akan datang. Apa? Silakan, Fadlan. Salat sunat seperti qobliyah itu harus diajar dulu baru bisa salat sunat. Qobliyah apa tuh? Iya, maksudnya salat sunat sebelum bisa kan? Salat sunat sebelum Wajib. Salat qobliyah sebelum qobliyah ya. Terus? Itu harus diajar dulu apa gimana? Jadi sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat fardu. Sama ada qobliyah atau ba'diyah. Jadi sholat rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Maka yang dikatakan sholat rawatib ya harus habis sholat, habis azan. Jadi kalau qoblah sholat fardu itu disebut qobliyah sebelum azan. Baru ba'diyah setelahnya ada setelah sholat fardu. Itu dia ya. Silakan. Bagaimana hukumnya kalau misalnya saya sudah mempersiapkan uang untuk seseorang, tapi setelah saya siapkan itu orang itu nggak datang. Apa tadi, kurang dengar saya? Misalnya ingin berinfak atau bersedekah kepada orang lain. Iya. Saya sudah siapkan uangnya, tapi orang itu tidak datang. Tapi saya serahkan lagi pada yang lain, bukan kepada orang lain. Iya. Jadi ada berbeda pendapat ulama. Kalau dia sudah berniat ini saya sisihkan untuk orang lain, orang tertentu, tapi jangan sampai sudah disebut ya. Jangan sampai disebut sama dia. Dia tahu kita mau ngasih. Jangan. Kalau itu nggak boleh. Tapi kalau dia nggak tahu kita sudah berniat mau ngasih sama dia, ternyata dia nggak datang, kita alihkan ke orang lain. Itu boleh. Makruh saja. Kecuali kalau dianya memang nggak ada lagi di situ, kita nggak mengetahuinya. Tapi kalau ada, usahakan dianya yang kita kasih. Tapi kalau dia sudah dengar kita mau ngasih, ternyata kita alihkan, nggak boleh. Itu menyakiti hati orang. Tidak boleh, itu dia. Jadi makruh saja. Kemudian jangan sampai kita sudah berniat, nanti aku berniat untuk berkurban. Tahu-tahu dibatalinnya, makruh. Kecuali kalau umpamanya dia belum serahkan uangnya. Ini udah serahkannya separuh, diambilnya lagi, nggak boleh. Nggak boleh, ya. Itu membatalkan nggak boleh. Terkecuali sebab-sebab uzur. Umpamanya dia ketika mau melunasi nggak mampu, atau ada hal-hal yang penting, dia nggak bisa makan, diambil dari situ, itu boleh. Tapi kalau dia memang sengaja uangnya banyak, sengaja dia membatalkan sedekahnya, haram hukumnya. Tapi kalau tadi itu hanya mengubah posisi saja, makruh saja, tidak masalah, tidak apa-apa. Terus bagaimana tak hukumnya? Saya sering sekali kalau pasang, kalau akhir sholat itu dengan salam itu, tapi saya harus sambungkan dengan warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Jadi ngucap salam ini ya, menurut mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal salat fardu ya. Salat fardu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, itu salat wajib. Termasuk salat sunnah. Kecuali Imam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu Imam Malik. Itu jadi mau pakai yang jumhur ulama atau yang minoritas ulama. Kalau jumhur ulama lebih kuat karena kita sudah sampai, udah kita kaji sampai habis. Kita ini sholat Pak dari nol ini. Tapi itu hukumnya gimana? Nggak apa-apa. Cuman ya makruh saja kalau menurut jumhur ulama makruh. Tapi kalau menurut Imam Malik, itulah dia pendapat Imam Malik. Tapi kalau kita kan mazhab Syafi'i di sini. Kalau mazhab Syafi'i mengamalkan itu makruh. Itu dia ya. Ini kita pas terakhir ini. Insya Allah kita semua masalah sholat sudah khatam. Dalam kitab ini kita pelajari prakteknya. Makanya nggak apa-apa diulang-ulang. Nggak apa-apa kita ulang-ulang pertanyaannya. Karena saya perhatikan masih banyak yang lupa bagaimana cara sujud, bagaimana cara berdiri, bagaimana letak tapak kaki. Itu ya. Oke, silakan ada yang lain, Fadhil.
Azan jam berapa? Silakan. Yang lebih zikir atau lebih itu yang baca subhanallah Iya. dan seterusnya. Itu kan baca setiap habis sholat. Iya. Tapi ada juga kita mungkin ke guru-guru atau anda itu kita baca atau kita berjamaah imamnya nggak baca, itu apakah kita kata gugur dari kita? Ya, gini, kalau jadi ini kan hanya sunnah ya, sunnah muakkad ya. Maaf, saya ulang lagi. Ini hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jumhur ulama nggak pernah meninggalkan ini. Kalau uzur, mau cepat-cepat nggak apa-apa, dia zikir sambil jalan atau di rumah. Atau imamnya dia nggak baca, kita katakanlah kita sholat di masjid Salafi ya, orang Salafi atau Muhammadiyah. Dia kan nggak ada zikir-zikirnya. Assalamualaikum langsung keluar ya kan. Udah. Kita sendiri zikir sendiri. Nah, cuman orang Salafi juga memahaminya zikirnya sendiri-sendiri, tidak berjemaah. Nah, nanti akan sampai kita. Suara kuat dan zikir berjemaah imam. Ini insya Allah sampai. Nah, kalau orang Salafi dia sendiri saja. Nah, jadi nanti akan kita jabarkan nanti ya, karena waktu kita sudah singkat. Fadal. Muslim itu kan katanya itu lebih tinggi daripada orang sekolah yang katakan dari kota atau haji. Maksud saya kalau katakan yang membaca, apakah itu kita rendah lagi? Maksudnya? Saya disini, kalau kita baca wirid itu kan berarti sama dengan orang sekolah yang beribadah. Lebih khair min zahranihim. Fadilah zikir setelah sholat, kata Rasulullah, lebih tinggi martabatnya ketimbang orang kaya yang soleh yang sedekah. Tapi di orang kaya ini tadi nggak mau dia ikut zikir. Saya kalau katakan kita zikirnya nggak istiqomah gitu, tapi kita gugur loh artinya. Nggak gugur, cuman ya fadilahnya saja rendah. Tidak ada yang gugur. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja tak gugur itu. Gugur itu yang menggugurkan ibadah itu murtad, nauzubillah. Murtad. Yang kedua, kita murni tidak ikhlas. Nggak ikhlas kita berzikir. Ketiga, istihza, menghina. Ada orang selawatan kita hina, ada orang berzikir kita hina. Orang yang menghina hati-hati. Keempat, orang munafik. Orang munafik kata Allah, istaghfir lahum au la yastaghfir lahum. In istaghfir lahum sab'ina marratan la yaghfirullah lahum. Hati-hati. Orang munafik, orang Islam, meskipun dia mengucap istighfar, sama ada istighfar mengucap istighfar atau tidak, atau dia satu hari 70 kali, Allah tolak. Hati-hati. Hati ya. Jadi itu yang menggugurkan. Tapi kalau dia hanya ikhlas dia berzikir, tahu-tahu dia besok malas, ya udah nggak apa-apa, dia tetap dapat fadilahnya. Jadi zikir itu kalau nggak istiqomah, nurnya saja, fadilahnya saja yang berkurang. Jadi kalau kita mau menjadi benteng diri, zikir itu harus istiqomah supaya ada nur di badan kita. Jadi zikir itu adalah gunanya untuk membentengi diri kita, membentengi hati kita. Itu dia ya. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Oke, silakan. Saya pernah membaca suatu postingan gitu ya. Ada kalimat, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana wa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu jadi sebelum kita doa rutin seperti biasa itu diucapkan juga, dan katanya ini bisa menghapus dosa juga katanya. Ya, jadi begini, itu sudah kita pelajarin di sini. Jadi kalau ketika imam sami Allahu liman hamidah, udah menurut Imam Syafi'i makmum juga mengucap sami Allah, bukan langsung Rabbana lakal hamdu. Itu Imam Syafi'i ya. Jadi kita mengikut pendapat mazhab Imam Syafi'i lebih kuat. Di sini hadis-hadis tentang masalah itu sudah kita angkat. Itu di antara hadis doa sami Allah. Jadi makmum Rabbana lakal hamdu, ya semua doa-doa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, semuanya itu bukan hanya sekedar menghapuskan dosa, bahkan Allahumma Rabbi firli warhamni warzuqni, bahkan di situ ada minta doa rezeki, ya kesehatan, semuanya ada dalam sholat. Itu doa dari awal sampai akhir. Makanya sholat itu maknanya juga diantaranya adalah doa. Jadi itu diantara hadis-hadis yang ini. Jadi sekali lagi saya ulang, ketika imam mengucap sami Allahu liman hamidah, makmum jangan Rabbana lakal hamdu, sami Allah juga.
Udah. Kedua, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Itu sudah kita angkat. Yang afdolnya adalah Rabbana lakal hamdu. Nggak usah pakai waw. Ya, tapi kalau orang ngamalkan itu boleh, nggak apa-apa. Cuman kita mengambil pendapat yang lebih kuat. Itu dia. Jadi pendapat Imam Syafi'i, Rabbana lakal hamdu, jangan pakai walakal hamdu. Karena Rabbana, wahai Tuhanku, Rabbana hanya kepadamu lah segala pujian. Tapi Rabbana wa, ya Tuhanku, dan pakai dan. Berarti kan memutus dia pujian kepada Allah. Maka Imam Syafi'i lebih bagus dibuang wawunya. Tapi tetap sama-sama ada dalilnya. Itu dia ya. Jadi udah ya. Wallahu taala alam bisawab. Udah. Ada yang perlu tambahan? Itu aja ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.